Halo tetangga online semua, sekarang saya mau ngobras di rumah yang relevan banget nih buat kalian. Kenapa relevan? Karena lebarnya nggak sampai 5 meter. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu yuk sama arsiteknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi dari Desain D. Kali ini kita akan home tour ke rumah yang mudah-mudahan akan memberikan inspirasi buat kita semua. Oke, tetangga online semua, sekarang kita mau ngobras bareng Mas Didi dari Desain D. Apa kabar Mas Di? Baik, alhamdulillah Mas Rizky. Alhamdulillah, karena beliau ini udah senior ya, dan udah haji juga. Maka selanjutnya kita panggil Pak Haji aja ya. Boleh, bisa aja nih Mas. Nah, rumahnya yang mana nih Mas? Ini Mas. Oh, kirain yang ini. Yang ini nih? Bukan, yang ini Oh 10A. iya. Oke, kita kesini. Bisa diceritain. Mungkin luasannya berapa kali berapa nih? Lebar 4,8, panjangnya 24. Kurang lebih luasnya 120 Mas. 20 meter persegi itu tanahnya ya? Tanahnya. Oke, kalau untuk bangunannya? Untuk bangunannya itu lantai 1 kurang lebih 80. Lantai 2-nya kurang lebih 90. Jadi 170. Sekitar 170. Oh, 2 lantai nih? 2 lantai. Oke, untuk desainnya sendiri, ini desainnya dipilih bergaya apa nih Mas? Ini kita pilih bergaya tropis ya Mas, dengan warna-warna alam, warna-warna bata kita pakai. Oke. Terus dindingnya juga kita pakai dinding-dinding kamprot ya, yang natural. Siap. Mungkin lebih enak biar kita lihat langsung aja nanti yang dibahas di dalam ya. Yuk, kita mulai masuk aja. Oke, ini area carportnya cukup besar ya ini. Ya, ini carportnya panjangnya 10 meter. Jadi memang yang punya rumah pengennya 2 mobil paralel gitu. Jadi sementara baru punya 1, sisanya buat motor dulu. Oh iya ini Mas, lagi ada tamu nih kayaknya, lagi rame. Nah ini lokasi rumahnya kebetulan jalannya agak sempit ya, masuk gang gitu. Jadi memang parkiran mobil atau parkiran kendaraan itu memang dibutuhin banget. Ini gangnya juga cukup 1 mobil, nggak bisa papasan. Ngepas ya? Iya, ngepas. Jadi perlu hati-hati. Siap. Tapi begitu kita masuk ke rumah ini rasanya kayak udah bukan di gang lagi nih. Iya. Karena udah nuansanya alami, modern. Oke, Iya. bisa dilanjut tadi ceritanya soal ini, dinding kamprot. Iya, jadi diusahakan walaupun kita punya lahan yang nggak sampai 5 meter, kita usahakan ada unsur hijau-hijaunya Mas. Oke. Supaya rumah itu kelihatan segar dan juga membantu juga memberikan kontribusi ya dari unsur kesehatan juga kita membantu ini kan menghasilkan oksigen juga. Betul. Gitu Mas. Terus ada resapan ya? Ada resapan bawahnya kita langsung tembusin ke tanah. Oh, Nah, oke. jadi pada saat hujan walaupun sedikit ya paling enggak kita memberikan kontribusi agar air hujan itu bisa meresap juga. Oke. Menarik. Nah, di sini juga ada variasi roster di beberapa sisi. Nah, seperti di sebelah sana tuh selain di fasad. Jadi kita untuk memperkuat rumah kesan tropisnya penggunaan roster kita ulang. Jadi di bagian lantai 2 full kita kasih roster warnanya terakota. Nah kebetulan juga di samping kita nggak ada rumah langsung nempel ke tembok, masih ada jarak sekitar 1 meter sampai 1,20. Iya. Kita repeat aja rosternya. Iya. Nah, supaya nggak terlalu masif aja. Temboknya ya. Iya. Iya, jadi itu jadi roster di sisi sana jadi manis gitu liatnya. Nggak dinding banget semuanya gitu. Keren. Oke, yuk kita lanjut ke area teras nih. Terasnya juga besar ini bisa dikatakan, tapi ini model memanjang Pak Ji. Ini kan rumahnya layoutnya panjang ya, 24 meter, terus carportnya juga 10 meter. Nah, yang punya rumah pengen ada ruang duduk yang outdoor buat smoking area. Kita kasih tempat duduk yang masif ya, yang permanen. Panjangnya ini kurang lebih 4,5 meter ya. 4,5 meter. Panjang sekali ya. 4,5 meter. Jadi bisa buat duduk-duduk. Kita langsung masuk ke bagian dalam rumahnya. Oke, sekarang kita masuk ke interiornya. Wow, keren banget ini Mas. Ini area apa ini Mas? Ini area living room.
ruang tamu sekaligus ruang keluarga ya. Tapi lebih banyak peruntukannya nanti buat keluarga ya. Karena terbatasnya lahan, ya jadi kita bikin ruang keluarga ini senyaman mungkin ya. Baik dari segi pencahayaan, sirkulasi udara, supaya kerasa nyaman pada saat duduk di sini. Oke, ini kayaknya juga cukup luas ini ya. Walaupun memang lebarnya terbatas, tapi secara luasan untuk living room ini udah cukup banget. Nah, sengaja kita nggak pakai warna yang gelap ya, karena kan biasa di teori itu kalau ruangan supaya kesannya luas pakai warna-warna yang tidak terlalu tua. Kalau bisa juga pakai nuansa-nuansa alam supaya dapat suasana segernya, supaya lebih warm. Oke, seperti di backdrop TV ini nih. Nah ini Pakai bata tempel ya, Mas? Ini kita pakai bata tempel, jadi kita susun saffron biar ini jadi backdropnya si TV, backgroundnya TV. Terus kita kasih indirect light supaya warmnya dapet. Iya, di permainan lampu emang sangat ngaruh ya selain motif ini ya. Kalau misalnya bisa kalian lihat tetangga online di sebelah sana kan kalau kelihatan tuh ada pendar-pendar cahaya itu ya. Kalau lampu ini dimatiin ini nggak akan terlalu dramatis ya. Nah, ketika ada lampu di baliknya ada indirect light, ini bakalan lebih menambah kesan dramatis dan kesan keren lagi untuk areanya sini. Nah, ini kan karena rumahnya ada di, ya bisa dikatakan pinggir pantai ya. Betul. Jadi memang hawanya tuh agak bukan agak lagi tapi panas. memang panas. Nah, untuk mensiasatinya gimana nih? Jadi gini, ini kan panjang kurang lebih 24 meter. Kita kan harus pintar-pintar supaya setiap ruang itu harus kena cahaya matahari dan harus dilalui udara supaya lebih sehat. Karena panjang itu biasa kalau kita di arsitek, biasa kita treatment tuh. Jadi ada bagian tengah bangunan atau bagian belakang bangunan kita coak. Kita coak supaya udara, matahari bisa masuk. Sehingga meminimalkan mungkin tidak ada ruangan yang gelap. Jadi semua ruang bisa kena cahaya, bisa dilalui udara. Mungkin ada tetangga online yang nggak paham bahasa kata atau kata coak, bahasa Indonesianya apa itu? Oh, dibolongin ya? Jadi kalau di arsitek itu kan sebenarnya ada 3 prinsip ya. Ada pertama, kalau sebuah bangunan itu ada lantainya, ada dindingnya, ada atapnya. Nah, ini dia terbentuk sebuah ruang. Ruang itu harus masuk cahaya, harus masuk udara. Kalau tidak memungkinkan dia lewat dinding, karena terlalu panjang, maka kita siasati bisa lewat atapnya. Nah, atapnya ini kita bolongin, sehingga bagian tengah bangunan terbentuklah lubang atau disebut juga dengan inner courtyard ya. Taman di dalam rumah. Atau bahasa kekiniannya void gitu ya? Void ya? Iya. Kita langsung lihat yuk. Ini areanya keren banget. Tadi saya opening di sini, kalian udah lihat pasti. Nah, ini ada di tengah rumah ya? Betul. Ada di bagian tengah. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak oase gitu. Gimana Mas? Secara konsep, secara idenya ini seperti apa? Kita butuh satu ruang yang di situ bisa memberikan efek terang, sirkulasi udara yang bagus. Secara fungsi dulu tuh, Mas bener. Yang kedua, kalau fungsinya udah terpenuhi dari segi estetika, kita kasihlah elemen-elemen dindingnya semen kamprot untuk menambah suasana alam biar di dalam juga kelihatan asri. Kita kasihlah tanaman di dalam. Makanya kita berani ini kita kasih solodium karena void ini memang kalau hujan ya kena air hujan. Langsung ya? Langsung kena hujan. Iya bener, nggak ada tutupnya. Dan airnya juga ngeresep langsung ke tanah. Gitu. Di depan kita ada penghijauan, di dalam ruangan pun diusahakan ada penghijauan. Mungkin tetangga online juga ada yang penasaran, pohon-pohon seperti ini apakah tidak merusak bangunan ketika ditempatkan di dalam rumah? Akar? Iya, akarnya maksudnya. Untuk yang jenis ini insya Allah enggak ya, aman. Mungkin ada solodium, terus apa lagi Mas misalnya? Ada solodium, terus ada juga ketapang kencana. Terus juga ada, kalau kamboja butuh space besar ya, karena daunnya dia melebar. Melebar ya. Tapi itu tergantung lihat dari ukuran luasnya ya. Jadi disesuaikan aja. Disesuaikan. Ya? Tapi 3 tanaman itu relatif aman ya untuk bangunan. Ya. Artinya akarnya tidak merusak struktur.
Cakep. Nah ini lantainya ini, di sini dibuat beda sendiri. Kalau di dalam itu kesannya natural ya, seperti beton atau seperti batu alam gitu warnanya. Di sini beda sendiri. Apa ini mas pakainya? Kita pakai tegel. Oh ini tegel beneran? Kita pakai tegel, ini handmade. Jadi kita mesen dulu, kita pilih motif yang dia ada, terus kita PO ya. Ini lumayan lama. Kita kasih warna hijau sengaja, biar menyatu dengan tanaman-tanaman yang lainnya. Memang request dari owner. Request. Nah, kita ngusulin ke owner, setuju nggak nih Pak? Kita pakai handmade. Tapi emang inden cukup lama, motifnya seperti ini. Oke, di sebelah sini jangan khawatir ya, walaupun nggak ada atapnya, misalnya hujan karena udah dibuatkan jalur pembuangan air. Betul. Keren mas ini mas. Ini inget nggak luasannya berapa nih? Lebarnya 3,5 meter, panjangnya 4 meter. Buat tetangga online yang mungkin luasan bangunannya mirip-mirip nih bisa dicontoh nih. Yuk kita lanjut Pak Haji. Next Pak Haji, kita mau kemana nih? Kita ke dapur ya, sekaligus area makan digabung. Oke. Karena nggak ada tempat khusus, lahannya nggak cukup. Oke. Jadi kita jadi satu aja. Iya, lagian juga ini kayaknya cukup ya. Cukup ya? Cukup banget sih. Secara dapurnya juga walaupun areanya nggak terlalu besar, tapi secara space sudah enak ini. Enak buat kerja. Enak buat kerja. Oh ya, urut-urutannya dari kulkas, makanan disimpan di kulkas, dicuci, di sink, terus diracik, terus dimasak. Oke, sink, preparation, kompor. Iya. Udah selesai jadi taruh meja makan. Oh, oke. Simpelnya seperti itu. Jadi alurnya udah diperhitungkan ya? Iya. Oke. Nah, kalau untuk di dapurnya ini temanya sama yang di depan kah atau seperti apa? Kita jadi satu kesatuan sih mas, temanya nggak dipisah-pisah, jadi masih satu konsep, nuansa tropis, mendukung di tropisnya ya, yang kita angkat itu sih, karena kita memang tinggal di iklim tropis, kalau bisa berdayain material-material yang ada di lokal ya. Oh oke. Untuk top table-nya pakai apa ini mas? Ini pakai granitel. Granitel nih? Granitel, nggak pakai marmer ya. Oh, tapi yang big slab ya? Iya, yang 120 kali 60. Oh, oke. Oh iya, ini masih ada Sambungan. Tinggal di pemasangannya aja sih. Kalau pemasangannya rapi, look-nya juga bagus ya. Iya ya, nggak terganggu ya. Iya. Sama nyambung. Iya. Motifnya nyambung. Untuk kabinetnya sendiri ini kan kayak saya jarang lihat nih yang setinggi ini nih. Artinya satu pintu tapi tinggi begini. Kita coba lihat dalamnya. Oh, raknya ternyata banyak. Nah, itu. Ternyata raknya banyak ya. Kalau mau ke atas nih pakai tangga lagi. Perlu tangga. Perlu tangga. Nah, ini kan secara kabinetnya kan ini hampir mentok ya, cuma dikasih lagi supaya nutup ya Mas. Betul. Nah, ada tujuan tertentu nggak? Ada sih, supaya kita nggak banyak pintu aja Mas. Kalau banyak pintu kan secara pergerakan kurang enak ya. Kita begitu buka, kalau yang bagian atas kita tinggal pakai tangga aja. Kita pakai tangga, udah selesai kita. Kalau banyak pintu, iya agak repot. Rumit ya? Buka lagi. Iya. Sama lihatnya rumit ya, banyak garis ya? Jadi satu kesatuan aja jadi lebih simple. Oh, oke. Jadi biar lebih simple, seamless secara look. Jadi walaupun raknya di dalam banyak, tapi pintunya satu aja. Terus ini lapis HPL? HPL. Oke. Keren. Jadi kalau misalnya dapur dikasih HPL tuh udah enak banget ya. Lebih awet nih Mas, saya dengar. Betul. Daripada duko. Betul. Oke, ini meja makannya minimalis aja nih. Ini beli jadi kayaknya nih. Iya betul. Ini kita beli jadi aja. Oke. Tapi kita pilih tone warnanya aja miripin. Oh iya. Terus kursinya juga beli jadi. Kita kasih warna hijau biar nyatu aja sama taman yang di tengahnya. Jadi ini Mas Didi selain bangun juga ngisi berarti? Isi juga. Interiornya juga ya? Arsitektur dan interior. Oke, mantap. Terus tadi saya belum lihat nih, di lantai 1 ada kamar mandinya apa enggak? Di lantai 1 ada, tapi kecil ya, cukup buat tamu aja ya. Oke. Ada di bawah tangga kita manfaatin. Oh ini ya, ini manfaatin area bawah tangga. Saya kira powder room aja, ternyata bisa buat mandi karena ada showernya juga di sebelah sana. Oke, kita lanjut ke atas. Boleh. Tapi kita mau bahas ini dulu kan nih Mas? Ini juga nih, boleh dibahas nih. Pakai apa ini Mas? Ini pakai besi hollow. Menarik juga nih buat aksen, buat safety. Sementara railingnya, handle-nya di sini. Ini hanya untuk ya supaya safety aja. Jadi kisi-kisi juga, jadi pembatas. Sama buat ini juga, orang tua kan kalau naik
dia perlu pegangan ya. Kebetulan beliau kan punya orang tua juga, jadi kalau naik biar agak aman. Iya, ini railingnya, handle-nya dari kayu nih mas. Kayu. Terus untuk tangganya pakai apa mas? Kita pakai vinil ya. Oh, Pakai vinil. nice. Untuk ukurannya berapa nih? Kurang lebih semeter ya, semeter 5 ya. Lumayan ini, lumayan besar. Yuk kita lihat ke atas yuk. Yuk. Di sini nggak gelap mas ya? Enggak. Kita kasih skylight. Oke. Skylight dari kaca. Nah ini nanti skylight ini juga fungsinya buat penerangan tangga sama buat di laundry room. Oke, sambil naik. Nah ini udah mentok nih rumahnya. Bentok dia. Di belakang nih udah Tanah orang. tanah orang. Iya. Oke, dibuat ini ya supaya ada terang-terangnya ya. Oke, di rumah ini ada berapa kamar? Di rumah ini ada 3, 1 kamar utama, 2 kamar anak. Oke, ini pintu pertama apa Ini ini? pintu pertama laundry room, rencananya laundry room. Cuman ini masih, nah itu yang ada skylightnya yang jadi satu sama oke. tangga. Area laundry room cukup besar ya mas? Cukup lah untuk cuci sekaligus jemur, setrika. Nah ini kamar yang kedua, Oh ini. kamar anak. Ini kenapa di lantai 2 masih banyak yang kosong nih? Jadi gini ceritanya, ownernya ini masih tinggal di Amerika mas. Oh iya. Jadi ini baru pulang lagi ke Indonesia 2 tahun lagi 2025. Oh, Jadi oke. beliau kemarin sudah saya sempat tawarkan untuk diisi, cuman dia bilang nanti aja deh kalau saya udah pulang. Iya. Yang penting konsepnya udah ada. Oke. Jadi memang ini lantai 2-nya terutama ya masih banyak yang kosong ruangannya itu. Karena orangnya masih di luar negeri. Selain di luar negeri juga beliau masih bujangan, belum nikah. Oh iya. Masih muda, ya belum, tapi dia udah persiapin bangun rumah buat masa depannya. Oke. Untuk isi-isi furniture di kamar-kamarnya nanti setelah dia pulang. Oke, siapa tahu nanti pulang sama istri, siapa tahu punya konsep Selera baru, ide baru. Ide baru. Oke, saya dapat maksudnya nih. Tapi mungkin tetangga online ada yang penasaran nih. Orang masih muda, kerja tinggal di Amerika, bisa bangun rumah seperti ini. Kerjanya apa, Mas? Koki. 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 Iya, beliau di Amerika koki. Oh, jadi chef tuh. Iya, Buat jadi kalian chef. yang kepo yang suka nanya-nanya tuh. Bang, tolong tanyain dong itu ownernya kerjanya apa, rumahnya kayak gitu. Nah, kali ini saya mumpung ingat saya tanyain. Jadi profesinya chef ya. Oke, kita lanjut bahas kamarnya nih, Mas. Iya. Ini kan dapat bukaan dari area tengah tadi. Dari ya? void. Void ya. Jadi ini luasannya inget nggak? Ini luasannya lebar kesininya 3, Oke. memanjangnya 375. 375. Jadi nanti rencananya begitu masuk ada lemari. Oke. Nah yang di Mas Rizky ini bed, Oh, tempat ini tidur. bed nih. Tempat tidur. Nah di area saya ini ada meja buat belajar. Jadi biar terang dari void. Terus ini juga masih dikasih safety ya? Iya. Kasih railing sih. Karena ini nggak terlalu besar, makanya kita bikin jendelanya gede-gede aja supaya nggak, supaya nggak kesan sempit ya. Jadi kita buka. Ini kan kita bikin jendela full sampai lantai. Untuk safety kita kasih railing. Iya. Jadi kesannya kayak di balkon aja. Gitu buka. Dan ini hujan nih, kena hujan. Oke. Keren. Tapi walaupun begitu di sini udah disediain nih jalur buat AC. Jalur itu wajib hukumnya. Karena nanti begitu beliau nanti mau install nggak ada kerjaan bobok-bobok lagi, udah kita siapin. Oke, next. Ini apa, Mas? Oh ini hall ya. Hall sekaligus dia kan menghadap void. Kita kasih furniture armchair sama buat dia kalau baca-baca atau apa. Nanti kalau dia pulang. Cuman memang ini agak beda dibanding yang lain ya. Karena dia tinggal di Amerika, dia pengen sesuatu yang beda nih. Sofanya gaya-gaya Amerika. American klasik gitu ya. Iya nih model Tapi sofa. nggak terlalu berat sih. Jadi ini ruang transisi aja, hall aja. Tapi view-nya enak. Terus juga kalau lagi ada angin kenceng dibuka dapat angin. Oh, oke. Ini juga jadi penyuplai udara untuk di koridor ini ya. Iya untuk di lantai 2. Oh, untuk lantai 2 ya. Oh, ya, tadi saya belum bahas itu tuh. Tuh Teralis. dikasih teralis buat safety lagi ya. Itu buat safety. Di sebelah bangunan 1 lantai. Cuman mereka udah siap untuk 2 lantai tuh. Jadi ductnya ke tembok ini cukup deket ya. Jadi untuk rasa keamanan kita kasih teralis aja. Oh, iya. Saya pikir juga kalau misalnya dikasih dinding solid malah kurang seru ya. Kalau dikasih dinding solid nanti gelap juga. Iya, pandangan juga nggak enak ya. Iya betul. Keblok kemana-mana gitu. Betul. Ini Terlalu kan masif. terlalu masif. Gelap terus juga udara juga agak kurang juga ya. Lumayan tuh tingginya 1,2. 1,2. Oke, next.
Ah, ini kamar mandi nih kayaknya nih. Betul, ini kamar mandi sharing ya. Jadi 2 kamar, 1 kamar mandi. Mungil sih, cuman ada area kloset sama area shower aja. Walaupun kecil tapi pencahayaannya cukup besar ya itu. Oh iya. Itu kacanya gede, kita bikin gede. Iya. Sehingga terang. Jadi kalau mandi terang kan kayaknya enak ya, seger. Bener. Terus juga cepat kering. Cepat kering. Kamar mandi lembab itu awal dari serangga-serangga. Betul. Enggak. Kurang sehat. Next, kita ke kamar kedua. Nah, ini kamar kedua rencananya untuk kamar anak kedua. Oke. Konsepnya hampir sama dengan kamar yang pertama. Cuman karena sebagian dindingnya kepake untuk kamar mandi, kita sisain deh kurang lebih 120 untuk jendela biar udara cahaya masuk. Oke. Nanti ini rencananya posisinya buat meja belajar anaknya. Mantap. Jendelanya juga dipilih yang besar juga ya, Nah, jendela juga dipilih yang besar supaya bisa menikmati. supaya bisa lihat saudaranya nanti di seberang. Bisa lihat orang tuanya di bawah. Oke. Keren. Nah, ini pintunya pakai apa, Mas? Ini pintunya kita pakai plywood ya. Plywood. Terus dilapis HPL. Jadi dia lebih ringan dibanding solid ya. Engsel saya baru lihat nih. Oh iya. Itu ya engsel baru. Ada nama khusus nggak? Namanya saya kurang hafal ya, tapi ini untuk beban yang ringan ya, nggak terlalu berat ya. Karena ini kan ringan plywood, jadi kita pakai engsel modular seperti ini ya. Untuk plywood aja masih oke nih. Masih oke. Oke. Kita ke kamar ketiga nih, Mas. Ini kamar 3, ini kamar utama. Oh, kamar tidur utama ya. Kamar tidur utama lebih besar ya. Terus juga dia lebih punya view ke depan. Oh, oke. Nah, makanya kenapa di fasad kita bikin roster untuk screen yang kedua itu supaya lebih privasi aja. Kalau kita kasih jendela gini ke depan kan, di depan kan jaraknya pendek banget tuh, padat. Terlalu kelihatan sama tetangga kayaknya. Kalau kita kasih roster, ya ada privasi sedikit lah ya. Nanti dibantu sama gorden sama vitrase. Terus ini di lantai 2, saya lihat lantainya nih beda ya. Nah, pakai full vinyl sengaja karena memang peruntukannya di lantai 2 ini kan untuk kamar tidur ya. Kebetulan juga request juga. Kebiasaan kalau kita kan kalau bangun tidur nginjek lantai kan yang kalau granite kan dingin banget tuh. Iya. Nah, kalau pakai vinyl kan lebih hangat dia. Nggak kaget gitu ya? Ya, nggak kaget. Oke, ini ya. Desain kamar tidur utamanya, jadi udah disiapin. Nah, kalau di sini udah dipasang AC-nya. Nah, di sini ada stop kontak, saklar. Di sana juga udah disiapin. Nah, buat nakas. Terus di sini ada kamar mandinya. Ada kamar mandi. Oke, Kamar bisa mandi dilihat, Mas. bisa. Nggak terlalu besar tapi ada batapnya. Oh iya. Terus juga ini roster atau secondary skinnya juga di kamar mandi juga bisa kita lihat ya. Karena ada jendela gede di dalam kamar mandi supaya nggak terlalu kelihatan kita kasih roster. Nambah privasi lagi ya. Iya. Jadi ini bisa dibuka jendelanya. Betul, sliding. Nice. Oh ya, kita lanjut ngobrol di bawah yuk. Ada satu pertanyaan terakhir nih. Mungkin tetangga online ada yang penasaran soal budget. Yuk. Oke, tetangga online. Saya tadi ada satu pertanyaan terakhir yang penasaran banget ingin saya tanyakan nih. Menurut Mas Didi, lebih banyak tantangannya itu ngedesain rumah dengan lahan persegi atau memanjang? Memanjang, Mas. Memanjang lebih banyak tantangannya. Karena kalau persegi itu kita mau buat masa bangunan ada di tengah, kelilingnya area outdoor taman, itu lebih mudah untuk program ruangnya. Tapi kalau memanjang dengan lebar terbatas, itu kita punya tantangan tersendiri. Makanya saya sampaikan di awal tadi, perlu ada treatment khusus, perlu ada dilobangin dinding-dinding tertentu supaya semua ruang itu bisa terang, nggak gelap. Oke, jadi dengan kata lain lebih menantang ini ya? Lebih menantang, panjang. Memanjang. Gitu tetangga online. Kalau kalian lahannya memanjang, usahain konsultasi ataupun pakai jasa desainer atau arsitek gitu ya, supaya dapat hasil yang maksimal. Betul. Nah, ini pasti tetangga online semua di rumah banyak yang penasaran nih, Mas. Soal budget, kira-kira mau di-spill nggak nih? Boleh, Mas. Oh iya, silakan Mas. Budget rumah ini, budget arsitektur dan struktur itu sekitar 1,25 M. Oh, oke. Jadi itu kalau kita bangun dari tanah kosong sampai masuk serah terima kunci.
arsitektur, struktur, mechanical, electrical, saniter. Oke. Di luar furniture ya mas? Oke, itu tidak termasuk furniture. Tidak termasuk furniture. Oke, tapi kalau jendela, pintu, Udah termasuk lampu. semuanya, udah all in untuk saniter, titik lampu, udah termasuk semua. Nice, nice. Jadi home tour kali ini cukup lengkap ya infonya, udah di spill tuh budgetnya. Kebetulan Pak Haji mau spill budget. Oke, kalau kalian masih ada pertanyaan yang ingin ditanyain, langsung aja mampir ke Instagramnya Pak Haji nih, ada di bawah sini nih. Linknya juga udah saya taruh di deskripsi ya. Makasih banyak nih Pak Haji ya. Sama-sama. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Oke, Tetangga Insyaallah. Online. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Rizky Amadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Kenapa tadi mas? Desain kenapa? Lupa di sana. Ya udah, nggak jadi.